Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke makna salah satu ayat yang paling powerful di Al-Quran, yaitu ayat keempat dari surah Al-Fatihah. Nah, kita akan bedah 4 poin penting. Kenapa sih Allah itu penguasa tunggal? Terus apa bedanya antara dia sebagai raja dan sebagai pemilik? Apa sebetulnya hari pembalasan itu? Dan yang paling penting, gimana kedaulatan mutlaknya ini berpengaruh ke hidup kita sehari-hari? Nah, ini dia ayatnya. Maliki Yaumiddin. Singkat banget kan? Tapi di dalamnya, wow, ini adalah sebuah deklarasi agung tentang otoritas mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ayat ini tuh pilar penting banget dalam surah pembuka Al-Quran. Ingat kan, setelah kita mengakui Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhannya seluruh alam, dan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita langsung dihadapkan pada penegasan kekuasaannya yang, nggak ada tandingannya sama sekali. Disinilah salah satu bagian yang paling menarik dan dalam banget. Jadi ada dua cara baca yang sama-sama valid, sama-sama syahih, dan diturunkan secara luas. Dan kerennya, masing-masing cara baca itu menambahkan lapisan makna yang unik buat pemahaman kita. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada Malik dengan mim dibaca pendek yang artinya raja. Ini berasal dari kata mulk atau kerajaan yang menekankan kedaulatan absolutnya. Nah, di sisi lain ada Malik, mimnya dibaca panjang, yang artinya pemilik. Ini dari kata milk atau kepemilikan yang menekankan hak penuhnya untuk berbuat apa saja. Dua-duanya benar dan dua-duanya saling melengkapi dengan sempurna. Kalau kita baca sebagai Malik, sang pemilik, ini menegaskan kepemilikan total, nggak ada celah. Seperti yang ditegaskan dalam surah Maryam ayat 40, Allah itu mewarisi bumi dan segala isinya. Artinya apa? Artinya tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang berada di luar kepemilikan mutlaknya. Nah sebaliknya, bacaan Malik sebagai raja ini menyoroti kedaulatannya yang nggak bisa diganggu-gugat. Ayat dari surah Al-Mu'min ini ngasih kita gambaran yang dahsyat banget tentang hari kiamat saat semua kerajaan dunia hancur dan hanya ada satu kerajaan yang abadi. Kerajaan Allah yang maha perkasa. Hadis ini benar-benar menggarisbawahi poin tadi. Jadi, setiap klaim atas gelar raja di atas segala raja di dunia ini, pada hakikatnya adalah sebuah kebatilan omong kosong. Kenapa? Karena tidak ada raja sejati, tidak ada penguasa hakiki, kecuali Allah SWT. Semua kekuasaan lain itu cuma pinjaman, cuma titipan sementara. Oke, sekarang kita udah paham siapa sang penguasa. Mari kita geser ke ranah kekuasaannya, Yaum ad-Din. Sebenarnya, apa sih makna di balik hari pembalasan ini? Yaum ad-Din itu sering diterjemahkan sebagai hari pembalasan atau hari perhitungan. Ya, ini adalah hari di mana setiap perbuatan kita, sekecil apapun, bakal ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Amal baik akan mendapat balasan setimpal, dan amal buruk pun akan dihitung, meskipun tentunya pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya kan? Kalau Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam yang sudah berkuasa saat ini juga, kenapa ayat ini secara spesifik banget menyoroti kekuasaannya pada hari itu? Jawabannya ada pada kontras antara dunia dan akhirat. Di dunia ini, manusia bisa saja mengklaim kekuasaan, kepemilikan, atau otoritas. Tapi pada hari pembalasan nanti, semua topeng itu akan jatuh. Semua klaim palsu bakal sirna. Tidak akan ada yang bisa bersuara atau mengaku-aku, kecuali atas izin Allah. Hadis Qudsi ini memberikan gambaran yang jujur aja, bikin kita merinding. Coba bayangkan, Allah akan berseru, "Aku adalah raja." Di manakah raja-raja bumi? Di mana mereka yang dulu merasa berkuasa? Di mana kesombongan mereka? Ini adalah pengingat telak bahwa semua kekuasaan duniawi hanyalah ilusi yang fana. Dengan semua pemahaman ini, mari kita satukan benang merahnya. Apa sih konsekuensi nyata dari meyakini kedaulatan mutlak Allah di hari pembalasan? Hari itu adalah hari keadilan yang sempurna. Hari di mana semua makhluk tunduk dalam diam. Ruh dan para malaikat berdiri dalam barisan yang khusyuk. Semua klaim kekuasaan manusia akan musnah. Hanya menyisakan satu otoritas tunggal yang abadi, otoritas Allah. Nah, ini dia intinya. Mengakui Allah sebagai Malik Yaumuddin bukan sekedar ucapan di lisan. Ini adalah keyakinan mendalam yang seharusnya membentuk cara kita hidup. Ini adalah kesadaran bahwa setiap pilihan, setiap kata, dan setiap tindakan kita, semua itu punya bobot abadi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Raja dan Pemilik yang sejati. Ini membawa kita pada sebuah perenungan akhir yang sangat penting.
Jika kita benar-benar meyakini bahwa Allah adalah penguasa mutlak hari pembalasan, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita bertindak, berpikir, dan menjalani hidup kita, mulai dari hari ini? Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan jangan lupa untuk like dan subscribe.